Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas kembali seputar salah satu meme koin yang teman-teman banyak banget request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu Goldzeus Maximus atau dengan tikernya yaitu GOAT. Dan tuh sebenarnya untuk Goldzeus Maximus ini udah cukup sering saya bahas di beberapa video saya sebelumnya. So buat kalian yang mungkin belum tahu untuk Goldzeus Maximus ini apa, dan juga buat kalian yang pengen tahu untuk pandangan saya ketika price action Goldzeus Maximus ini belum mencapai di titik harga sekarang, boleh banget untuk mampir aja ke video analisa Goldzeus Maximus saya yang sebelumnya. Dan setelah itu teman-teman boleh banget nih buat mampir lagi ke video yang sekarang ini. Dan tentu disclaimer dulu ya, bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research teman-teman, karena this is not financial advice. Dan oke, di sini kita akan coba intip dulu nih dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, di mana per video ini saya record ya. Di sini Goldzeus Maximus ini ada di posisi kisaran 317 dari segi market cap-nya. Dan di sini datanya teman-teman bisa cek sendiri dari coinmarketcap.com. Dan sebelum saya pindah lagi ke chartnya, di sini ada hal yang unik teman-teman, di mana kalian tuh bisa lihat bahwasannya di sini indeks Fear and Greed ini menunjukkan angka yang cukup rendah teman-teman dibandingkan sebelumnya, which is mendekati Fear ya. Ini ada di angka 38 dan Bitcoin dominance ini cukup meningkat ya ke angka 60%-an. So buat teman-teman yang mungkin tertarik buat kedua hal ini saya bahas, mungkin Bitcoin dominance-nya ataupun price action Bitcoin-nya, ataupun mungkin kalian tertarik buat saya bahas indeks Fear and Greed ini, teman-teman boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah, dan kalau banyak yang tertarik saya akan coba usahain untuk bahas cepatnya. Dan oke, di sini kalau kita coba pindah dari segi price action atau chartnya, actually nggak banyak pandangan saya yang berubah teman-teman, karena beberapa analisa saya sebelumnya bisa dikatakan relatif cukup tepat. So teman-teman bisa make sure sendiri apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Kalian boleh mampir ke video tersebut dan make sure sendiri apakah memang sebelumnya saya mengatakan hal yang tepat atau yang mungkin agak salah. Teman-teman boleh cek sendiri aja. Di mana pada saat itu ya, saya bahas Goldzeus Maximus ini ketika harganya terakhir kali di sini teman-teman kalau saya nggak salah. And then pada saat itu saya mengatakan bahwasannya kemungkinan terbesarnya adalah ada potensi dia breakdown. And then setelah breakdown waktu itu saya notice ya bahwasannya secara historical di sini ketika dia breakdown akan testing dulu baru breakdown lagi. Dan di sini dia ternyata tepat mengulangi kejadian serupa, which is gold ini breakdown dari demand zone-nya, yang mana sebelumnya ini adalah demand zone ya, dan sekarang udah berubah atau bertransformasi menjadi resistance ya. Di sini kalian bisa lihat ketika dia breakdown, di sini dia breakdown, and then dia harus testing dulu nih teman-teman, atau quote on quote di sini secara pergerakan dia testing dulu, and then baru turun lagi teman-teman. Which is ini sama seperti sebelumnya teman-teman yang ada di sini. Dia breakdown, testing, baru turun lagi teman-teman. Lebih kurang kayak gitu, dan ini diambil secara historical ya untuk datanya. Dan di sini tentu seperti biasa saya akan kasih beberapa probabilitas yang mungkin terjadi sama Goldzeus Maximus ini, dan tentu yang perlu kalian ingat ini sama sekali bukan ajakan jual atau beli aset tertentu. So, di sini ya, pertama-tama lebih tepatnya, di sini tentu ada potensi untuk Goldzeus Maximus ini kembali melemah ke demand zone-nya, meskipun sebelumnya udah sempat di-testing nih untuk demand zone-nya ketika penurunan di hari-hari sebelumnya ya, atau hari-hari ke belakang, karena memang karena isu Donald Trump yang memang menaikkan tarif dagang. Di sini banyak altcoin dan meme coin yang terkena imbasnya, termasuk Goldzeus Maximus ini. Dan waktu itu sempat reject atau testing ke demand zone yang ada di sini, which is kalian bisa lihat dia testing ke demand zone-nya, and then untungnya dia berhasil recover dengan cukup oke di sini. Kalian bisa lihat dia recover dengan lumayan signifikan lah ya, tapi memang sempat hit di demand zone-nya, which is dia recover 50%-an teman-teman. Dan sekarang dia lagi terkena tekanan jual lagi yang juga cukup signifikan, dan secara probability mungkin di sini saya melihat bahwasannya Goldzeus Maximus ini ada potensi ya memang untuk kembali mengalami penurunan ke harga yang mungkin lebih rendah, which is dia akan coba testing lagi nih ke area support atau demand areanya yang ada di sini teman-teman. Kenapa demikian? Karena di sini secara structure market kayaknya saya udah nggak perlu jelasin, karena saya udah sering jelasin, which is ini structure market yang bearish. Dan sejauh ini ya untuk parallel channel yang udah saya gambar cukup lama ini masih sangat di-respect, jadi belum pernah di breakout sekalipun. Dan juga ada potensi ya jika memang terus seperti ini, memang potensi terbesarnya adalah dia akan coba koreksi ke demand area yang ada di sini teman-teman. Dan sebenarnya itu adalah possibility yang paling besarnya dari Goldzeus Maximus ini. Dan untuk konfirmasi sebenarnya gampang cara lihatnya teman-teman, di mana di sini kalian bisa amati ya.
Selama Godseus Maximus ini mampu mempertahankan demand areanya yang di sini, itu ada potensi memang selalu demand, area ini bisa menahan pergerakan harganya sehingga ada potensi mungkin dia bisa testing nih ke area resistance yang di atas. Namun sebaliknya jika Godseus Maximus ini, ter-breakdown dari demand area ini dan sekaligus teman-teman dia membuat yang namanya all time low, maka I don't think Godseus Maximus ini akan menjadi pilihan aset yang menarik buat teman-teman koleksi karena secara bias tentu bias penjualannya akan sangat tinggi teman-teman. Dan which is akan mengulangi kejadian serupa, yaitu dia akan coba testing dulu atau lebih tepatnya testing di demand zone-nya mungkin ke breakdown setelah itu, and then dia, testing dulu ke resistance-nya dan kembali mengalami koreksi yang signifikan, teman-teman. Dan tentu itu bukan hal yang baik atau bukan indikasi yang baik buat para holder dari Godseus Maximus ini. So, demand zone ini wajib banget teman-teman semua pantau dari Godseus Maximus ini dan juga mungkin ya kalau misalkan memang Godseus Maximus ini ingin kembali bullish, paling enggak dia nggak boleh breakdown dari demand zone ini dan hopefully dia memang bisa secepatnya untuk, reclaim atau take over dari supply zone yang di sini. Karena dengan demikian ada potensi ya, jika hal tersebut yang terjadi maka Godseus Maximus ini akan mampu melanjutkan penguatannya dan mungkin coba testing ke area resistance yang ada di atas sini, teman-teman. Dan oke, mungkin lebih kurang kayak gitu untuk pembahasan dari segi precision-nya. Memang nggak banyak yang berubah karena memang secara outlook masih sama saya dengan analisa saya sebelumnya dan so far masih cukup tepat. Dan di sini mungkin ada beberapa hal yang menarik yang bisa kalian lihat, di mana di sini, secara stokastik RSI ya, kalian bisa lihat di bagian bawah sini, untuk Godseus Maximus ini terus-terusan berada dalam area oversold-nya. Namun seperti yang kalian lihat di sini, tetap aja turun terus teman-teman, karena memang suatu indikator itu tidak menjamin akan terjadinya price action tertentu. So, teman-teman jangan hanya percaya atau, bergantung sama satu indikator aja, tapi kalian juga harus make sure sama, faktor-faktor lain. Dan meskipun demikian ya, memang, kalau misalkan ternyata ada demand yang cukup kuat di Godseus Maximus ini, mungkin ini bisa membuat sedikit, stochastic RSI-nya mungkin climbing up sedikit dan ada potensi memang terpengaruh untuk harganya dari Godseus Maximus ini. Namun tentu secara tren ini masih bearish dan outlook saya nggak berubah, mungkin, secara teknikal posibilitas pertama yang saya ungkapkan sebelumnya itu punya posibilitas terjadi atau probabilitas terjadi paling besar, teman-teman. Dan oke, di sini kalau kita coba pindah dari segi analytics untuk Godseus Maximus, I don't think ini, data yang baik ya untuk Godseus Maximus ini, which is di quarter 1 yang digadang-gadang menjadi quarter yang cukup oke untuk AI. Di sini Godseus Maximus ini yang masih memiliki asosiasi dengan analisis AI tersebut itu terkoreksi hingga 73% dan tentu bukan angka yang bagus atau bukan data yang bagus yang diinginkan oleh para holdernya. Namun let's see ya di Q2 dan Q3 atau mungkin karena Q1 ini belum berakhir kita akan coba lihat paling nggak di Q1 akhir ini akan seperti apa untuk return dari Godseus Maximus ini. So, saya juga mau lihat teman-teman pendapat kalian, boleh banget buat komen aja pendapat kalian seputar Godseus Maximus ini. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu, jangan lupa bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah. Dan juga buat teman-teman yang mau sekaligus support saya, bisa dengan request lewat link traktir yang tersedia di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera di description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan that's all seputar analisa terkait gold ini. Jangan lupa juga buat follow Instagram saya di username yang tertera. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi juga bisa lewat Instagram account saya ataupun buat teman-teman yang mau nantiin konten-konten seputar kripto dan Web3 itu boleh banget juga mampir ke Instagram account saya, teman-teman. Dan that's all. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. And I'll see you teman-teman in the next video.